Hai guys, jadi aku mau ngasih tutorial bagaimana cara menggunakan Talent LMS. Pertama, kita search dulu Talent LMS di browser atau di Chrome. Nah, saat itu kita pilih dan kita cari yang tulisan talentlms.com. Nah, di sini jika kalian belum mempunyai akun bisa sign up, terus kalau yang sudah punya akun bisa pilih login ya teman-teman. Nah, di sini untuk cara buat loginnya, buat daftarnya itu pertama kita pakai nama panjang kita. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukkan email. Ini gunakan email yang aktif ya teman-teman, karena nanti setiap mau login Talent LMS itu kita dikirim konfirmasi dari email buat login. Selanjutnya itu kita masukkan username dan password juga, itu tuh bebas yang bakal kita muat dan sekiranya bakal kita ingat. Jika kita lupa bisa dicatat ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada domain name. Domain name ini kayak nama kelasnya, jadi bebas mau dimasukin nama kelasnya apa. Di sini kalau saya pakai PPKN 25. Terus jika selesai jangan lupa dicentang, terus pilih create free account. Nah, di sini tinggal tunggu saja ya teman-teman sampai nanti kita masuk ke Talent LMS-nya. Nah, selanjutnya jika sudah bisa diikuti tutornya buat pemilihannya itu. Bisa disesuaikan juga sama kebutuhan yang kalian inginkan. Jika sudah, pencet let's start, terus sudah sampai, boleh di skip. Nah, tibalah kita di Talent LMS-nya. Begini tampilannya ya teman-teman. For your information, jadi buat Talent LMS itu batas free-nya itu cuma ada 14 hari. Jadi kalau mau tetap pro itu harus upgrade. Nah, dan itu tuh berbayar ya teman-teman. Tapi walaupun misalnya masanya itu sudah habis, masih bisa digunain. Cuman ada beberapa fitur yang memang harus pro. Selanjutnya itu bagaimana cara menambahkan peserta didik kita. Nah, untuk menambahkan itu dari kita sendiri yang membuatnya. Pertama kita masukkan dulu nama peserta didik kita. Nama first name-nya, terus last name, terus email peserta didik kita yang aktif. Nah, jika sudah kita masukkan username. Nah, ini buat username-nya bisa juga menggunakan nama peserta didik kita ya. Terus jika sudah, nanti juga kita masukkan passwordnya. Passwordnya nanti peserta didiknya juga bisa buat ubah lagi dari yang kita bikin ini. Terus di sini kita atur untuk lokasi dan tempatnya. Terus pilih Indonesia. Terus jika selesai pilih yang save. Oke, sudah tersimpan. Nanti akan terkirim email ke peserta didik kita. Jadi nanti peserta didiknya akan dapat notif. Nah, selanjutnya itu buat kita menambahkan kursus kita atau buat materi yang bakal kita masukin ke peserta didik. Nah, pertama itu klik add course. Nah, di sini kita bisa ubah buat itunya dan kita bisa pilih nih, kita mau masukin video, mau dokumen atau apapun, nanti kita sesuaiin sama apa yang bakal kita masukin. Nah, misalnya di sini aku mau pilih yang dokumen. Nah, setelah itu
kita ubah, kita ganti pertemuan 1. Nah, setelah itu kita bisa buat juga ini deskripsinya, apa yang bakal kita masukin. Selanjutnya itu kita pilih upload file. Nah, kita pilih file yang bakal kita masukin. Nah, di sini saya masukkan sebagai contoh saja, saya masukkan modul ajar. Nah, jika sudah dimasukkan, nanti tunggu saja buat filenya terkirim. Nah, ini sedang dalam proses pengiriman. Nah, ini karena lama, ini saya perlihatkan contoh yang sudah saya buat di akun satunya. Ini sudah saya buat sampai 10 pertemuan. Nah, jadi begini tampilannya. Nah, di sini juga kita bisa memilih kita sebagai administrator atau sebagai pengajar dan sebagai peserta didik. Nah, ini kita bisa pilih ya teman-teman dari POV atau pandangan yang bisa kita lihat. Nah, ini kalau misalnya kita masuk ke sebagai pengajar. Nah, ini untuk materi yang sudah dibuat tadi. Ini untuk file yang sudah kita masukkan. Nah, ini contohnya ya teman-teman untuk tampilannya. Untuk di Talent LMS ini tidak menggunakan absen ya teman-teman, tapi di sini kita bisa menggunakan Zoom untuk melakukan kepada peserta didik. Nah, Zoomnya itu bisa diatur untuk tanggal dan waktunya. Nah, selanjutnya itu kita bisa lihat buat di reports itu aktivitas yang bisa dilakuin. Jadi berapa kali pertemuan, berapa apa saja yang sudah dia-upload. Ini juga bisa dilihat untuk data yang sudah digunakan, berapa kali kita menggunakan Talent LMS-nya, terus pertemuan yang sudah kita buat. Nah, ini kita beralih lagi sebagai POV dari peserta didik kita. Di sini sebagai contoh tugas apa saja yang sudah kita selesai dan ada tugas apa saja yang ditugaskan. Jadi kita bisa lihat juga aktivitas sebagai peserta didik. Nah, terus kita juga bisa lihat untuk soal-soal atau dari pertemuan itu, dan kita bisa menjawabnya ya teman-teman dari POV peserta didik kita. Nah, di sini kita juga bisa melihat tugas-tugas di pertemuan yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk di kalender kita bisa lihat tugas apa saja atau ada deadline, nanti bakal ada di kalender ini. Selanjutnya itu kita beralih lagi sebagai administrator. Nah, jadi ini untuk tampilan aktivitas. Terus di bagian user ini kita bisa melihat peserta didik kita yang sudah masuk ke LMS kita. Nah, di sini kita balik lagi ke home, kita bisa lihat aktivitas yang sudah dilakukan, tugas apa saja, berapa peserta didik yang login. Di sini kita bisa lihat ya aktivitas yang sudah dilakukan. Mungkin ini saja tutorial cara menggunakan Talent LMS. Saya sudah menjelaskan beberapa fitur maupun keunggulan Talent LMS serta kekurangannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.